Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdinand Rizky Febrilianto. Nomor absen 31, kelas 10 TKL 1. Saya di sini ingin menceritakan tentang sejarahnya Hindu Buddha masuk ke Indonesia. Masuknya Hindu dan Buddha di Nusantara dimulai pada awal Masehi melalui jalur perdagangan. Hal ini dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang sangat strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Melalui hubungan perdagangan muncul pengaruh bagi kedua belah pihak dan terjadilah akulturasi kebudayaan. Candi Hindu maupun Buddha pada dasarnya merupakan perwujudan akulturasi budaya lokal dengan budaya India. Masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia kemudian memunculkan pembaruan besar. Misalnya berakhirnya zaman prasejarah Indonesia dan perubahan dari kepercayaan kuno, animisme dan dinamisme menjadi kehidupan beragam yang memuja Tuhan dengan kitab suci. Kebudayaan Hindu dengan mudah diterima rakyat Nusantara karena adanya persamaan kebudayaan Hindu dengan kebudayaan Nusantara. 5. Teori masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Agama Hindu dan Buddha mulai hadir di Indonesia. Para pedagang tersebut mengajarkan agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. 1. Teori kesatria. Menurut teori kesatria, agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh kaum militer atau prajurit dan bangsawan yang saat itu memegang kekuasaan di wilayah India. Teori kesatria dikembangkan oleh C.C. Mukherjee dan J.L. Moens. Teori ini menyatakan agama Hindu dan Buddha dibawa oleh kaum kesatria yang melakukan ekspedisi militer ke Indonesia. 2. Teori Waisa. Teori ini menyatakan kalau agama Hindu Buddha dibawa oleh pada perdagangan India ke Indonesia. Agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang India. Teori ini dikemukakan oleh N.G. Krom yang berpendapat bahwa agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari India. Agama Hindu dan Buddha disebarkan dengan cara pernikahan, hubungan dagang, atau interaksi dengan penduduk setempat saat pedagang dari India dan bermukim di Nusantara yang secara spesifik merujuk kepada Indonesia atau Kepulauan Indonesia di masa sekarang. 3. Teori Brahmana. Teori Brahmana pertama kali dikemukakan oleh J.C. Van Leur. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu Buddha dibawa oleh kaum Brahmana dengan dua cara, yaitu kaum Brahmana dari India diundang raja-raja Indonesia dan kaum Brahmana datang dari India bersama para pedagang ke Nusantara. 4. Teori arus balik. Teori yang dikemukakan oleh F.D.K. Bosch menyatakan bahwa agama Hindu Buddha dibawa oleh orang Indonesia yang pergi belajar ke India, dan ketika kembali ke India mereka menyebarkan agama Hindu Buddha ke Indonesia. 5. Teori Sudra. Teori Sudra dikemukakan oleh Van Weber. Teori ini menjelaskan bahwa penyebaran agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia diawali oleh para kaum Sudra atau Buddha yang bermigrasi ke wilayah Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.